Ke Ragunan, saudara-saudara. Iya. Lihat dulu berjalan nggak itunya, kadang-kadang berhenti itunya rekamannya karena udah banyak. Berjalan ini Papa Rega, ini Papa Jepin, ini Mak Tua Jepin, ini Mama Jepin dan Jepin, ini bos besar. Mana tanganmu? Haikan dulu. Ini juga dan saya sendiri. Ya inilah. Begitulah Mama Rega memperkenalkan peserta jalan-jalan kali ini ke Ragunan. Dan ini adalah kali kedua kami ke Ragunan. Ini adalah kebun binatang yang sangat luas dan tentu saja kalau kita masuk kita harus bayar tiket dulu. Di sini kita membayar tiket sejumlah ribuan rupiah dengan kartu yang dibayar juga sekitar 25.000 ya. Jadi di kartunya ada saldo untuk kita masuk di gate-gate yang sudah tersedia. Dan tentu saja untuk datang ke Ragunan sebenarnya secara tiket masuk itu sangat terjangkau ya. Kalau kita berjalan menggunakan kendaraan seperti Transjakarta juga lebih mudah lagi bagi mereka yang tidak punya kendaraan untuk melaju ke tempat ini. Dan ini adalah kesempatan kami mengenalkan Rega lagi kepada jenis-jenis binatang yang ada di sini seperti gajah ini. Dulu ketika usianya sekitar 1 tahun kami sudah membawa Rega ke tempat ini. Tapi tentu pengalaman untuk anak mesti terus dibentuk. Dan dalam momen-momen seperti ini kita belajar juga mengenal primata yang dulu pada saat Rega dibawa pertama kali ke sini belum sempat kita masuki. Untuk masuk ke tempat primata seperti ini yang secara khusus merupakan tempat bagi jenis-jenis primata, kita mesti bayar lagi sekitar 6.000 per orang. Nah, mulai dari siamang, orangutan, dan lain sebagainya ada di tempat ini. Nah, di sini Regana antusias sekali mendengar bunyi siamang yang kalau kami di kampung di Tanah Karo biasanya sebut ini seperti bunyi imbo gitu ya. Bunyinya sangat khas sekali. Dan ini kalau didengarkan pada saat kita pergi ke pegunungan, rasanya tentu mencekam. Berbeda kalau kita datang ke Ragunan ini. Kita bisa mendengar tapi juga sekaligus takjub dengan suara yang dihasilkan. Perjalanan ke kebun binatang itu adalah perjalanan untuk menambah pengetahuan supaya anak-anak mengenal juga keragaman fauna yang ada di hutan-hutan sana. Tapi sekaligus bisa menjadi refleksi bagi kita yang sadar bahwa belakangan banyak terjadi penggundulan hutan. Kalau dulu terjadi illegal logging yang kemudian menimbulkan banyak banjir di mana-mana, belakangan ini bahkan pemerintah sendiri punya kebijakan yang menurut saya kebablasan yang mengatakan bahwa akan membuka puluhan juta hektar hutan untuk kebutuhan sawit. Tentu saja ini mengerikan kalau pemerintah hanya peduli pada urusan ekonomi tanpa memperhatikan keseimbangan ekologis. Kalian sadar atau tidak, sekarang di hutan-hutan kita, terutama mereka yang tinggal di daerah perbukitan atau pegunungan, ancaman banjir sudah semakin sering terjadi. Dan banjir ini bukan hanya merugikan secara materi, tapi juga secara moral. Oleh karenanya, perhatian terhadap alam dan lingkungan itu mesti ditanamkan. Jangan sampai anak-anak kita hanya melihat dan mendengar cerita dari tayangan video saja, tapi hutannya mereka tak bisa lagi rasakan. Mereka mungkin hanya bisa melihat macan seperti ini di kebun binatang, tapi mereka tidak bisa lagi menyaksikan hutan dengan binatang-binatang liar yang hidup dengan tenang di dalamnya. Jadi inilah tugas kita untuk memberi edukasi pada keluarga, terutama pada anak-anak untuk mencintai lingkungan. BTW ini adalah momen kami menikmati waktu senggang dan istirahat di bawah pepohonan yang rindang di Ragunan. Kalau kalian berkunjung ke Ragunan, jangan lupa bawa makanan dan menikmati suasananya. Dari kesejukan Ragunan kita juga menaruh harapan agar hutan-hutan kita semakin hari semakin diperhatikan dan dipertahankan untuk kesejukan masyarakat yang lebih luas, untuk kesejukan keluarga-keluarga dan daerah-daerah kita yang belakangan ini tentu saja dari rumah kalian terasa juga panasnya kan. Nah, yuk peduli kepada lingkungan dan hutan kita.